Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada Teknologi Pengolahan Gula Part 7B, yang akan membahas pemurnian nira dengan proses sulfitasi. Pada Part 7A telah dijelaskan pemurnian nira dengan proses difikasi, di mana pada proses difikasi hanya menggunakan kapur sebagai bahan pembantu proses, sehingga bentuk endapan yang dihasilkan memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh komponen-komponen yang terkandung pada nira, yang mana komponen-komponen tersebut dapat menggumpal dengan adanya proses penetralan atau perubahan pH. Sehingga dengan bentuk struktur endapan proses difikasi tersebut perlu dilakukan perbaikan, oleh karenanya dibutuhkan adanya pengembangan proses pemurnian nira dengan cara sulfitasi. Pada part pertama telah disampaikan sifat dari komponen nira, diantaranya sifat sukrosa atau disakarida dan sifat monosakarida atau juga disebut gula reduksi. Berikut sifat-sifat komponen tersebut, khususnya disakarida dan monosakarida terhadap pH, suhu, dan waktu. Pertama, terhadap pH. Diketahui pada pH asam atau pH di bawah 7, monosakarida relatif stabil, tidak mengalami perpecahan, sementara sukrosa atau disakarida mengalami perpecahan atau terhidrolisa menjadi gula invert atau monosakarida. Sedangkan pada pH basah atau pH di atas 7, sukrosa relatif stabil, tidak mengalami perpecahan, sementara monosakarida sedikit pecah pada suhu 55 derajat Celcius, sementara pada suhu di atas 55 derajat Celcius langsung terpecah menghasilkan zat warna dan zat organik. Kedua, terhadap suhu. Baik monosakarida maupun sukrosa sama-sama akan terpecah pada suhu tinggi, dan semakin tinggi suhu akan semakin cepat terjadi perpecahan. Ketiga, terhadap waktu. Baik monosakarida maupun sukrosa pada suhu tinggi sama-sama terpecah, dan apabila waktu berlangsung semakin lama, maka akan semakin besar jumlah monosakarida atau sukrosa yang terpecah. Perkembangan proses sulfitasi. Pada masa sebelum tahun 1860, saat awal industri gula bit di negara-negara Eropa untuk pertama kalinya, ini dianjurkan adanya pengembangan pemurnian nira dengan cara sulfitasi. Begitu juga di Indonesia, yang saat itu Indonesia masih bernama Nederland Indi, juga telah memulai pengembangan percobaan penerapan cara sulfitasi pada industri gula. Adapun perkembangan proses sulfitasi di Indonesia tercatat sebagai berikut. Pada tahun 1895, Dr. K.W. van Gorkom menulis pada bukunya yang berjudul Swicker, terbitan Haarlem, pada halaman 100, menyatakan bahwa beberapa pabrik gula di Jawa dalam melakukan proses pemurnian nira telah pemurnian nira mentah, selain menggunakan susu kapur, juga telah melaksanakan pemberian belerang. Namun saat itu masih belum dinyatakan sebagai proses sulfitasi. Baru pada tahun 1905 diperkenalkan proses sulfitasi dingin oleh Prinsen Gerling, di mana saat itu beliau menambahkan gas sulfit atau gas SO2
pada nira mentah dengan tujuan penetralan dan pemucatan atau bleaching, serta menurunkan viskositas atau kekentalan dari nira. Selanjutnya pada tahun 1912 diperkenalkan proses sulfitasi panas oleh Harloff, di mana beliau melakukan perubahan proses sulfitasi dingin diubah menjadi proses sulfitasi panas. Baru pada tahun 1926 proses sulfitasi mengalami kemajuan dengan ditemukannya penerapan pH. Proses sulfitasi merupakan pengembangan pemurnian nira dengan cara devikasi. Telah dijelaskan bahwa pemurnian cara devikasi menghasilkan endapan yang tersusun dari komponen yang terkandung pada nira, di mana komponen yang terkandung pada nira ini merupakan bahan organik yang berbentuk gumpalan koloid yang memiliki sifat kompresibel, di mana pada proses penyaringan, endapan koloid ini dapat berubah bentuk menjadi lebih kecil, sehingga endapan koloid tersebut sulit disaring. Di samping itu, apabila pada endapan koloid tersebut terdapat koloid yang bersifat reversibel, maka koloid yang sudah menggumpal kemungkinan memiliki perbedaan titik isoelektris, sehingga gumpalan koloid yang sudah terbentuk akan mengalami peptisasi. Perlu diketahui, peptisasi yaitu peristiwa di mana koloid-koloid yang melayang-layang yang telah membentuk gumpalan koloid akan berubah menjadi koloid-koloid yang melayang-layang kembali. Untuk itu dibutuhkan pengembangan proses pemurnian nira dengan cara sulfitasi. Sasaran pemurnian nira cara sulfitasi yaitu untuk mengurangi kompresibilitas endapan serta menghindari adanya peptisasi. Maka endapan yang terbentuk pada proses devikasi pada proses sulfitasi akan diselubungi dengan endapan kalsium sulfit yaitu CaSO3 yang dihasilkan dari proses sulfitasi, sehingga struktur endapan menjadi inkompresibel dan peristiwa peptisasi dari butiran koloid dapat dicegah. Langkah proses sulfitasi dari pemurnian nira, karena cara proses sulfitasi ini untuk memperbaiki hasil dari proses devikasi, maka langkah proses sulfitasi yaitu terlebih dahulu dilakukan proses devikasi hingga tercapai sempurna. Selanjutnya, gumpalan koloid yang terbentuk pada proses devikasi itu dapat diselubungi oleh endapan kalsium sulfit, hasil dari reaksi sulfitasi. Sehingga langkah-langkah seperti ini, jadi langkah semacam ini juga dikenal dengan sebutan devikasi sulfitasi. Beberapa jenis proses penggunaan susu kapur atau hidrosida kapur dan gas sulfit atau gas SO2 kemungkinan terjadi pengaturan pH, di mana pH dari pH rendah yang bersifat asam sampai pH tinggi yang bersifat alkalis atau sifat basa. Dan pengaturan pH ini tergantung dari komponen yang terkandung dalam nira yang diproses, sehingga memungkinkan mengatur proses pemurnian pada kondisi yang sesuai dengan sifat komponen yang dikandung nira. Oleh karenanya, secara teori dikenal beberapa jenis proses, diantaranya yaitu proses sulfitasi asam,
proses sulfitasi netral dan proses sulfitasi alkalis atau basa. Sedangkan pemberian susu kapur dapat juga dalam bentuk kalsium sakarat. Proses sulfitasi. Langkah proses sulfitasi seperti halnya proses difikasi pada nira mentah, ini ditambahkan susu kapur atau CaOH 2 kali yang penambahan ini melebihi pada proses difikasi. Di mana setelah terjadi proses difikasi, maka kelebihan dari susu kapur yang ditambahkan ini dinetralkan dengan gas belerang atau gas sulfit atau gas SO2 sehingga terbentuk endapan kalsium sulfit. Proses sulfitasi menghasilkan produk gula dengan kualitas lebih baik dibanding hasil gula proses difikasi. Karena pada proses sulfitasi lebih banyak membuang bahan bukan gula dibanding pada proses difikasi. Sehingga nira yang dihasilkan pada proses sulfitasi lebih jernih dibanding nira yang dihasilkan pada proses difikasi. Adapun proses sulfitasi yang terjadi yaitu CaOH 2 kali ditambah SO2 dalam bentuk gas menjadi CaSO3 endapan ditambah H2O. Endapan kalsium sulfit atau CaSO3 yang terbentuk dapat mengabsorpsi gumpalan-gumpalan koloid hasil dari proses difikasi yang berada di sekitar endapan kalsium sulfit tersebut. Sehingga gumpalan endapan dari kotoran bukan gula yang terbuang semakin banyak dibanding proses difikasi. Di samping bereaksi dengan kapur, gas sulfit atau gas SO2 juga mempunyai sifat dapat memucatkan warna atau bleaching, sehingga dapat diperoleh hasil kristal dari gula atau sukrosa dengan warna yang lebih terang dibanding hasil kristal gula dari proses difikasi. Berikut diagram alir proses sulfitasi lengkap dengan urutan proses sebagai berikut. Nira mentah hasil ekstraksi gilingan dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius setelah ditimbang dan ditambah asam fosfat seperti yang telah dijelaskan pada part 7a. Selanjutnya, nira mentah tersebut dipanaskan pada pemanas nira pertama dengan suhu sekitar 70 sampai dengan 80 derajat Celcius. Dan dalam pelaksanaannya, nira ini dipanaskan pada suhu rata-rata 75 derajat Celcius. Di samping untuk proses penetralan nira, pemanasan ini juga berguna sebagai proses pasteurisasi terhadap mikroorganisme yang terbawa nira mentah. Selanjutnya, nira mentah panas dikirim ke divikator untuk ditambah susu kapur atau kalk melek atau larutan CaOH 2 kali, sehingga pH nira tercapai sekitar 7,5 sampai 10. Nira keluar dari divikator, selanjutnya dikirim ke bejana sulfitir atau SO2 tower untuk ditambah gas sulfit atau gas SO2 sampai pH nira mendekati pH netral, kira-kira 7,1 sampai dengan 7,2. Perlu diketahui bahwa pada penambahan gas sulfit ini terjadi reaksi pembentukan garam kalsium sulfit atau CaSO3. Adapun penambahan gas SO2 atau gas sulfit tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan penurunan pH menjadi terlalu rendah
dan terbentuknya senyawa kalsium hidrosulfit atau CaHSO3 yang larut dalam nira. Nira keluar bejana sulfitir diperkirakan suhunya turun menjadi 70 derajat Celcius, sehingga nira dipanaskan kembali pada pemanas nira kedua sampai suhu 105 derajat Celcius. Pemanasan ini dimaksudkan untuk membuat viskositas atau kekentalan dari nira menjadi rendah, sehingga diharapkan pada proses pembentukan vlog dapat tercapai dengan baik dan kotoran bukan gula dapat terambil secara maksimal. Nira dari pemanas kedua selanjutnya disalurkan ke flash tank, dan pada flash tank ini nira ditambah bahan flokulan. Penambahan bahan flokulan dimaksudkan untuk membentuk vlog dari partikel kotoran yang terlarut pada nira, sehingga vlog-vlog yang terbentuk dari endapan kotoran bukan gula nantinya lebih mudah dipisahkan. Dari flash tank nira selanjutnya disalurkan ke bejana pengendap atau clarifier tank untuk dipisahkan antara endapan yang terbentuk dengan nira jernihnya. Lumpur atau matjus yang telah dipisahkan selanjutnya dikeluarkan pada bagian bawah bejana pengendap, sedangkan nira jernih dikeluarkan lewat bagian atas. Lumpur endapan atau matjus atau nira kotor yang keluar dari bejana pengendap masih banyak mengandung sukrosa. Selanjutnya, nira kotor ini disalurkan ke mixer untuk ditambah dengan ampas halus atau bagasilo, hasil dari gilingan akhir. Penambahan bagasilo ini dimaksudkan sebagai media penyaring yang tercampur dengan endapan. Setelah endapan tercampur dengan bagasilo, selanjutnya disalurkan ke rotary vacuum filter untuk dipisahkan antara larutan yang mengandung gula dengan endapannya, di mana endapan yang terpisah dibuang, sedangkan filtrat nira hasil penyaringan atau hasil dari penapisan dikirim ke bak nira mentah hasil tertimbang, di mana akan bercampur dengan nira mentah dan selanjutnya dilakukan proses pemurnian kembali. Sedangkan nira jernih keluar dari bejana, dari bejana pengendap, terlebih dahulu disaring dari kotoran yang mungkin ikut. Dari serangkaian proses yang dilalui nira tersebut, diperkirakan suhu nira jernih turun kira-kira menjadi 96 derajat Celcius. Oleh karenanya, sebelum disalurkan ke stasiun penguapan, nira jernih ini dipanaskan terlebih dahulu pada pemanas nira ketiga sampai mencapai suhu di atas suhu didih dari nira, yaitu sekitar kurang lebih 105 derajat Celcius. Reaksi pada proses sulfitasi. Tahapan reaksi yang terjadi pada proses sulfitasi diantaranya sebagai berikut. Pertama, langkah reaksi proses difikasi. Seperti yang telah disampaikan pada part 7a, maka pada tahapan ini terjadi langkah reaksi difikasi, yaitu reaksi penetralan asam, di mana terbentuk endapan garam dari asam-asam penyusun komponen nira, termasuk fosfat. Reaksi hidroksida kapur atau CaOH2 kali dengan asam yang ada pada nira terjadi di dalam fase ion, di mana telah dijelaskan bahwa hidroksida kapur atau CaOH2 kali atau susu kapur dibuat dari kapur tohor yang direaksikan dengan air. Selanjutnya, di dalam
nira, hidroksida kapur terurai menjadi ion-ion yang mengikuti langkah sebagai berikut. CaOH2 yang berupa endapan menjadi CaOH2 terlarut. Selanjutnya terurai menjadi ion Ca2+ ditambah dengan 2 gugus hidroksil, di mana kecepatan ionisasi hidroksida kapur dipengaruhi oleh kecepatan terlarutnya CaOH2 kali. Oleh karena itu, agar CaOH2 cepat larut, maka luas permukaan padatan harus besar atau partikel CaOH2 kali harus lembut. Pada larutan nira juga terjadi reaksi ionisasi asam yang terkandung pada nira. Perlu diketahui bahwa nira mentah ini mengandung asam polivalen, yaitu asam bervalensi banyak, sehingga ionisasi asam berlangsung secara bertahap sesuai dengan valensinya. Misalkan, asam yang terkandung pada nira memiliki valensi 3 atau dinyatakan dengan rumus misalkan H3A, maka akan terurai menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu H3A terurai menjadi ion H+ plus ion H2A negatif. Selanjutnya, ion H2A negatif terurai menjadi ion H+ lagi plus ion Ha-2. Dan terakhir, ion Ha-2 terurai menjadi ion H+ kembali plus ion A-3. Selanjutnya, reaksi penetralan atau penggumpalan koloid. Nira mentah mengandung komponen berbentuk koloid, sehingga untuk dapat digumpalkan, muatan koloid yang ada pada nira perlu diubah kondisinya menjadi muatan koloid yang netral dengan merubah pH dari nira tersebut yang mencapai titik isoelektris dari nira, sehingga kondisi muatan koloid yang terkecil mudah menggumpal. Namun peristiwa peptisasi kemungkinan dapat juga terjadi. Oleh karenanya, pada tahapan ini terbentuknya endapan garam anorganik, yaitu kalsium sulfit atau CaSO3, maka terjadi penangkapan gumpalan koloid yang terjadi dengan endapan garam anorganik. Berikut kurva dari netralisasi asam yang digambarkan antara pH yang terjadi dengan jumlah dari kapur atau CaO yang ditambahkan per kilogram dari setiap 100 ton tebu yang diproses, di mana diketahui bahwa notasi X adalah jatah atau kebutuhan kapur untuk reaksi netralisasi asam pada proses difikasi, yaitu yang terjadi pada pH nira yang berkisar antara pH 7 sampai dengan 7,4. Sedangkan notasi E adalah jatah atau kebutuhan kapur untuk reaksi proses sulfitasi. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah kapur yang dibutuhkan proses sulfitasi lebih banyak dibandingkan proses difikasi. Di samping itu, pada kurva tersebut juga ditunjukkan bahwa apabila pabrik gula memproses nira mentah yang telah rusak, maka pH nira mentah yang rusak tidak dapat mencapai pH nira yang diharapkan pada proses sulfitasi ini. Hal ini disebabkan karena nira banyak mengandung asam. Pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa kurva pH nira yang rusak makin condong ke kanan, walaupun
jumlah kapur yang ditambahkan sudah cukup banyak. Kedua, langkah reaksi proses sulfitasi. Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa pada proses sulfitasi jumlah kapur yang diberikan melebihi kebutuhan untuk proses difikasi, di mana dalam pelaksanaannya kapur yang diberikan ini jumlahnya sekitar 2 kali dari kebutuhan untuk proses difikasi. Selanjutnya, kelebihan dari kapur yang dinetralkan dengan gas sulfit atau gas SO2 sehingga terbentuk endapan kalsium sulfit atau CaSO3. Setelah endapan kalsium sulfit terbentuk, selanjutnya terjadi penangkapan hasil endapan proses difikasi oleh endapan kalsium sulfit yaitu CaSO3. Gas sulfit atau gas SO2 merupakan bahan pembantu pada proses sulfitasi yang dibuat dari hasil pembakaran belerang pada tungku pembakaran belerang atau dapur belerang dengan reaksi sebagai berikut. Belerang padat yang dinotasikan Sp dengan adanya panas berubah fase menjadi fase gas atau dinotasikan S. Selanjutnya gas belerang tersebut bereaksi dengan oksigen atau O2 dari udara yang ditambahkan dan berubah menjadi gas sulfit atau sulfur dioksida atau SO2. Jadi reaksi pembentukan gas SO2 berlangsung dalam fase gas dan merupakan reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang mengeluarkan panas sebanyak 216,7 kilokalor untuk tiap kilo belerang yang terbakar. Reaksi ini berlangsung pada suhu kira-kira 363 derajat Celcius. Dengan adanya panas ini yang dikeluarkan dari reaksi pembentukan gas SO2, maka kemungkinan dapat terjadi naiknya suhu lebih tinggi yang mungkin saja akan menyebabkan reaksi-reaksi lain. Oleh karenanya, pada dapur belerang ini diperlukan pendinginan, sehingga suhu yang terjadi tidak mencapai suhu yang tinggi. Dari literatur diketahui gas sulfit atau SO2 memiliki sifat-sifat diantaranya pertama beracun dan berbau pedas, kedua tidak berwarna, seterusnya dapat berfungsi sebagai pemucat atau bleaching, kemudian juga dapat berfungsi sebagai disinfektan, selanjutnya dapat menurunkan viskositas atau kekentalan dari nira. Kemudian gas sulfit ini mempunyai berat jenis pada suhu 0 derajat Celcius sebesar 2,927 gram per liter. Gas sulfit dalam air akan terbentuk asam sulfit. Pada suhu di atas 900 derajat Celcius, gas sulfit bereaksi dengan oksigen lagi membentuk gas sulfat atau gas SO3. Namun, apabila pada suhu tinggi tetapi tidak ada oksigen, maka gas sulfit dapat terpecah menjadi belerang bebas kembali. Sekian telah dibahas proses pemurnian cara sulfitasi secara singkat.
Selanjutnya akan pada part 7C akan dibahas peralatan penunjang proses sulfitasi. Terima kasih.